Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Vita Widana Suha, untuk di asistensi ke-8 artinya pertemuan ke-8 dari pengantar ekonomi. Eh, jadi emang apa namanya materinya untuk nanti setelah UTS dari pertemuan ke-8 sampai dengan 14 itu banyak bakal ngomongin pasar itu. Nah, ini bakal cukup banyak grafik-grafik yang membingungkan sih sebenarnya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dan apa gue harap nantinya kalian itu bisa apa namanya membedakan ini apa namanya kondisi-kondisi pasar. Kayak misalnya apa yang terjadi ketika suatu perusahaan berada di pasar A, pasar B, pasar C. Itu kalian bisa membedakan seperti itu. Nah, nanti kita akan pelan-pelan bahasnya. Untuk pertemuan 8 dari materi yang gue lihat gitu kan pembahasannya mengenai pasar persaingan sempurna atau pasar persaingannya sebenarnya pasar yang kompetitif. Nah, itu apa namanya merupakan pasar yang sebenarnya itu yang paling ideal menurut para ekonom gitu kan. Nanti kita akan lihat kenapa. Nah, jadi untuk pasar yang kompetitif itu apa namanya punya beberapa karakteristik sebenarnya, yaitu oke, mana nih ya? Nah, apa namanya, beberapa karakteristik dari pasar yang kompetitif itu adalah adanya banyak pembeli dan penjual, jadi mereka saling bersaing. Penjualnya itu bersaing satu sama lain dan lain sebagainya, gitu kan. Beda kalau misalnya perusahaannya cuma dua atau hanya satu, di mana dia persaingannya lebih tidak ketat, begitu kan. Dan juga selain lebih tidak ketat, kalau misalnya satu, kalau monopoli ya dia mau bersaing sama siapa begitu kan. Nah, kemudian umumnya apa namanya pasar persaingan yang kompetitif, pasar persaingan atau pasar yang kompetitif itu menjual produk yang identik, serupa, atau dengan kata lain ada juga kalau misalnya tingkat keserupaannya itu terlalu tinggi, bisa dikatakan dia bukan hanya dia itu homogen atau misalnya nanti ada diferensiasi sedikit-sedikit begitu ada beda-bedanya. Nah, kemudian pasar yang kompetitif itu free entry dan exit. Jadi misalnya kalian ingin ikut berusaha begitu, ikut jualan di pasar tersebut atau misalnya kalian sudah berjualan di pasar tersebut kemudian ingin keluar, tidak ingin melanjutkan usaha di bidang tersebut, di pasar tersebut, itu bebas, free, nggak ada batasan begitu. Bagaimana yang udah dijelaskan, kita di sini pasar itu bukan masalah pasar orang yang ketemu gitu kan dan lain sebagainya, tapi intinya pasar itu adalah bertemunya supply dan demand gitu. Ya mau medianya apapun yang penting supply dan demandnya ketemu selesai. Nah, secara umum sebenarnya pasar itu dibagi jadi dua, yaitu kompetitif yang sempurna dan kompetitif tidak sempurna. Dan sebenarnya ada lagi yang tidak kompetitif, di mana dia penjualnya cuma satu, monopoli begitu kan. Nah, lebih jauh nanti yang akan dibahas di apa namanya kuliah-kuliah ini utamanya adalah pasar persaingan sempurna, perfectly competitive market, monopolistic competition, pasar oligopoli dan pasar monopoli. Nah, di pasar kompetitif apa namanya karakteristik ini karakteristik ini di mana banyak penjual dan pembeli dan juga produknya cenderung identik itu aja apa namanya apalagi kalau untuk di pasar persaingan sempurna yang perfectly kompetitif itu bener-bener barangnya homogen itu nggak ada bedanya sama sekali itu menyebabkan orang-orang yang terlibat di pasar ini menjadi price taker. Maksudnya apa ya mereka nggak bisa mempengaruhi harga karena banyak sekali kompetisi begitu kan kompetisi cukup ketat sehingga mereka cuma bisa menerima gitu, mengambil atau menerima harga yang sudah ditentukan. Itu nggak bisa dirubah-rubah sama satu atau dua pihak. Gitu maksudnya dari price taker. Nah, eh, ketika kita ngomongin pasar persaingan sempurna, kalian itu nanti dalam prosesnya harus nggak harus sih, tapi apa namanya disarankan untuk menggambar dua kondisi, di mana satu itu kondisi apa namanya
di tingkat industri di sini bukan maksudnya pabrik ya, banyak yang salah kaprah di mana industri itu biasanya dikaitkan dengan pabrik. Di tingkat industri atau di tingkat pasar dan ada juga yang di tingkat perusahaan. Nah, di tingkat pasar ini yang seperti biasa kita lihat, ya ada supply, sini ada demand gitu kan, quantity, price, terus sini ada harga keseimbangan dan juga apa namanya kuantitas keseimbangan. Nah, gitu kan. Ini kuantitas equilibrium. Nah, di pasar persaingan sempurna, perfectly competitive market, karena perusahaan itu nggak punya daya sama sekali untuk merubah harga karena banyak sekali saingannya, barangnya homogen begitu kan, nggak punya kelebihan sama sekali daripada yang lainnya, sehingga mereka menjadi price taker tadi kan. Price taker. Nah, price taker ini menyebabkan apa namanya tingkat PE di sini itu sama dengan demand sama dengan aggregate average revenue dan juga marginal revenue. Kenapa? Karena pada pasar persaingan sempurna, perusahaan yang bertindak sebagai price taker tadi karena nggak punya kelebihan sama sekali, ya kan barangnya homogen, terus juga banyak sekali saingannya, artinya mereka nggak punya kuasa untuk merubah harga pasar. Nah, apalah arti aku yang cuma apa pedagang apa gitu kan, yang mana pedagang barang X itu sangat banyak gitu kan, saling bersaing. Artinya, perusahaan akan mengikuti harga pasar tanpa memiliki kuasa untuk mengubah harga barang tersebut. Ketika ia menaikkan atau menurunkan harga, maka ia tidak akan memiliki permintaan. Ya karena ketika misalnya barang X, ya satu penjual itu menaikkan harga, sementara yang lainnya tidak menaikkan harga, iya orang-orang nggak mau beli di toko tersebut ya kan, mendingan beli di toko lainnya yang menjual di harga pasar. Sementara perusahaan itu nggak punya insentif untuk menjual apa namanya di bawah harga pasar, ngapain rugi ya kan? Apa namanya? Ketika kalian menjual di bawah harga yang seharusnya. Terus kemudian asumsinya itu adalah perfect information, jadi semua orang tahu mengenai pasar tersebut, bahwa pasar tersebut adalah pasar persaingan sempurna. Terus kemudian apa namanya eh, konsumen juga tahu apa namanya spesifikasi dan apa namanya eh, apa ya detail-detail dari barang yang akan dibeli. Nah, sebagai contoh, ketika harga keseimbangan di pasar itu adalah bernilai 10, maka demand-nya hanya akan berada pada harga sama dengan 10. Ketika seseorang menjual di harga sama dengan 11, orang-orang bakal bilang, ah ngapain? Kan banyak penjual lainnya. Ya kan tadi karakteristiknya adalah banyak penjual dan banyak pembeli. Sehingga banyak penjual lainnya, mending beli di toko yang jual di harga pasar gitu kan. Sementara kalau misalnya ada orang yang jual di harga 9, ya itu merugikan diri dia sendiri gitu kan, nggak punya insentif dia untuk melakukan hal tersebut. Tuh, apalagi bisa digebukin sama teman-teman penjual lainnya gitu kan. In real life seperti itu ya. Nah, eh, maka dari itu ketika P sama dengan 10, maka total revenue itu kan P kali Q, artinya 10 Q. Maka apa namanya? Average revenue, total revenue dibagi Q, 10 Q per Q sama dengan 10, dan juga turunan 10 Q adalah 10. Sama gitu, sehingga ini membuktikan bahwa ketika harga sama dengan 10 dan kita berada di pasar apa namanya saingan sempurna, ya perfectly competitive market yang mana demand-nya cuma ada di harga ini doang. Karena kalau kita naikin harga di 11, 12, 13 dan seterusnya orang nggak ada yang mau beli karena banyak substitusinya kan, begitu. Sehingga apa namanya demand sama dengan demand sudah pasti sama dengan P gitu kan, demand sama dengan P sama dengan air sama dengan MR begitu. Nah, lebih jauh, apa sih tujuannya dari sebuah perusahaan gitu kan untuk beroperasi? Pastinya untuk mendapatkan profit dan semaksimal-maksimalnya. Kita ingat bahwa profit atau keuntungan itu merupakan apa namanya total revenue dikurangi total cost, di mana kalau secara matematis kalian harusnya sudah belajar di Matdas dan juga apa namanya di sebelum-sebelumnya seperti utility gitu kan, total utility, ada total product gitu kan, total cost. Dimana ketika suatu hal itu berada pada kondisi maksimal atau minimal, turunannya adalah sama dengan nol, gitu kan. Nah, ini bisa kita gunakan
gitu, apa namanya, sifat tersebut, sehingga ketika profit itu kita turunkan terhadap key, jadi profit itu merupakan fungsi dari kuantitas, ini kita turunkan, ketika dia nilainya sama dengan nol, itu akan menyebabkan profit yang maksimum, gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya kita turunkan profitnya terhadap key, maka artinya ini juga kita turunkan terhadap key sama dengan nol. Artinya, karena turunan TR terhadap Q dikurangi turunan TC terhadap Q sama dengan 0, maka turunan TR terhadap Q sama dengan turunan TC terhadap Q. Atau turunan TR terhadap Q kan adalah marginal revenue, sementara turunan TC terhadap Q adalah marginal cost. Sehingga sebuah perusahaan itu akan menikmati apa namanya profit yang maksimum ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Dari mana? Kembali dari matematisnya gitu. Nah, apa namanya, penjelasan lainnya adalah ketika marginal revenue lebih tinggi daripada marginal cost gitu, apa namanya, perusahaan akan terus mencoba untuk meningkatkan kuantitinya. Sementara ketika marginal revenue kurang dari marginal cost, perusahaan akan mengurangi kuantitinya. Kenapa? Karena ketika kalau misalnya ini adalah kuantitas, ini adalah MR or MC, misalnya ini adalah MR, ini adalah MC. Ketika berada di sini di antara 0 ini Q1 terus ini lebih lah ya. Ketika berada di 0 sampai dengan Q1 itu kan marginal revenue lebih dari marginal cost. Jadi tiap-tiap produksi barangnya gitu ketika kita mau melakukan produksi barang, tambahan biaya produksinya lebih kecil daripada tambahan keuntungannya yang dihasilkan ketika kita menjual barang tersebut. Sehingga apa namanya kalau kita bicara tentang apa namanya pengorbanan gitu, pengorbanan yang kita keluarkan, marginal cost-nya itu lebih kecil daripada benefit yang kita dapat, ya artinya kita akan menambah gitu kan produksi kita. Tuh. Jadi ketika suatu pengorbanan itu lebih kecil daripada benefit yang kita dapat, kita akan menambah konsumsi kita gitu kan kalau sebagai konsumen. Nah, di sini kita melihat sebagai produsen, di mana ketika marginal cost kurang dari marginal revenue, kita akan meningkatkan produksi. Sementara ketika kita sudah berada di lebih dari quantity 1, di mana marginal cost lebih dari marginal revenue, gitu kan. Jadi kalau kita melakukan produksi lebih jauh, gitu kan, lebih dari Q1, kita akan sampai pada kondisi di mana kita akan sampai pada kita akan sampai kita akan sampai pada kondisi di mana tambahan biaya untuk menambah produksi itu lebih besar daripada tambahan revenue yang diberikan dari tambahan produksi tersebut gitu kan. Jadi kalau kita tambah terus, kita lama-lama makin rugi karena tambahan biayanya lebih gede daripada tambahan benefitnya gitu kan. Jadi ngapain gitu, mendingan kalau kita lihat oh ternyata udah gini kan, kita kurangin aja untuk nah, apa namanya selanjutnya kita akan mengurangi tingkat produksi kita, entah itu harian, mingguan, bulanan, dan lain sebagainya, sehingga kita akan berada pada keseimbangan, seperti itulah bahasanya kan. Kita akan berada pada keseimbangan ketika di sini MR sama dengan MC. Selama MR lebih besar, kita akan menambah produksi. Kalau misalnya MR lebih kecil, kita akan mengurangi produksi dan akan seimbang di sini, gitu kan. Gak ada tendensi untuk berubah-ubah. Nah, karenanya ketika kita punya tadi ini supply demand, terus ini adalah apa namanya sehingga ada harga keseimbangan, menciptakan ada garis ini, garis lurus ini, di mana di tingkat perusahaan dia adalah demand, harga, fresh revenue dan juga marginal revenue. Kemudian kita punya MC, gitu kan, kita sudah belajar untuk menggambar MC gimana. Kemudian karena ini ada MC, ini ada MR bertemu di sini, ya kan, di titik ini, maka perusahaan akan berproduksi di tingkat sini, gitu. Kistar mungkin namanya. Nah, jadi kalau misalnya kita tambah juga ada ATC, maka kita akan melakukan produksi di Kistar. Ini gua hapus dulu. Kita akan melakukan produksi di Kistar. Nah, di Kistar, di tingkat produksi yang menyebabkan profitnya maksimum, kita lihat sini, kita produksi di sini, kita menjual di harga di sini, ya kan, P.
sementara biaya kita berada di sini nih. Itu kan. Ketika kita memproduksi sebanyak kistar, kita apa namanya, menanggung biaya sebesar ini, gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya kita tarik garis di mana ini adalah tingkat ATC-nya, gitu berapa rupiah misalnya gitu kan, atau berapa dolar seperti itu. Sehingga di luas kotak ini, gitu kan, ini tingginya adalah P, sementara ini lebarnya adalah Q, sehingga apa namanya, ketika ini adalah P dikali Q, itu adalah luasnya, artinya ini adalah total revenue. Itu ini yang merah adalah total revenue. Sementara ketika yang ini tinggi ini adalah average total cost dan panjang ini adalah Q, maka luas segi empat yang biru ini itu adalah ATC dikali Q, yang mana merupakan total cost yang biru ini. Nah, mungkin oke lah. Mungkin ininya gue gini ya. Ini adalah total revenue, sementara ini adalah total cost. Jadi ini adalah total revenue-nya. Yang kotak ini nih, ini adalah total revenue. Ya kan? Dari mana? Dari P. Ini tingginya P, gitu kan, lebarnya Q, P kali Q, ya, panjang kali lebar, apalah itu kan. Nah, apa namanya? Kemudian ini tingginya adalah TC, gitu kan. Sementara ini adalah Q, sehingga ini adalah TC, yang ini TC. Gitu kan. Sehingga ingat bahwa profit merupakan TR min TC, sehingga luas segi empat yang kecil ini, yang persegi panjang ini, yang pipih, nggak pipih sih, itulah pokoknya, ini merupakan profit, seperti itu. Begini gambarnya. Nah, lebih jauh, ingat bahwa tadi di karakteristik pasar persaingan sempurna ada yang namanya free entry dan free exit, gitu kan? Dimana kalau misalnya di perusahaan di pasar tersebut, perusahaan atau orang-orang itu bebas untuk masuk atau keluar dari pasar atau ke pasar. Kalau mau ikutan beraktivitas di pasar tersebut silakan, mau keluar silakan. Nah, ketika perusahaan-perusahaan pada pasar persaingan sempurna, katakanlah kita bahasanya pasar barang X begitu, ketika di pasar persaingan sempurna yang menjual barang X ini mengalami profit, yang digambarkan seperti tadi ada profit nih kan, orang-orang ini yang ada di luar pasar akan apa ya, punya keinginan untuk masuk. Wah, pasar ini menguntungkan nih, gitu kan. Sehingga akan banyak orang yang ikut berbisnis pada pasar tersebut. Karena sekarang jumlah penjual itu meningkat, akan menyebabkan kurva supply bergeser ke kanan. Ketika kurva supply bergeser ke kanan, ceteris paribus, kita tidak membahas yang lainnya. Kita lihat sini bahwa harga akan mengalami penurunan, akan jatuh dari PE, dari titik equilibrium yang ini ke titik equilibrium yang ini. Begitu kan? Sehingga harga akan jatuh dari PE ke P2. Akibatnya apa? Ketika dari PE ke P2, gini, artinya demand perusahaannya juga akan turun. Gitu kan? Dimana apa namanya, demand yang turun ini ketika kita gambarkan MC tadi dan juga ATC yang tadi, kalau awalnya kita memproduksi di sini ketika MC sama dengan MR yang pertama di sini kan, di sini Q yang satu kita mengalami profit sebesar segini, awalnya seperti itu. Sekarang kita lihat bahwa sudah bergeser nih demandnya atau MR-nya sudah bergeser, di mana MR yang baru adalah di sini yang merah, ya kan? Sehingga sekarang kita tidak lagi memproduksi di Q sini, udah enggak di Q1, tapi kita akan produksi di sini. Ketika MR yang kedua, sini MR yang merah ketemu dengan MC, kita akan berproduksi di sini. Q2. Di Q2, yaitu ini gue hapus dulu. Di Q2, oke. Ketika kita memproduksi di Q2 atau Q-star, jadi gue tulisnya, kita melihat bahwa ATC-nya itu di atas sini nih. Ketika kita bertemu ATC di sini, sementara ingat bahwa P-nya sekarang bukan P yang hitam lagi, itu kan, dimana orang-orang udah banyak yang masuk sehingga P-nya adalah P yang merah. Karena P-nya merupakan P yang merah,
ini adalah total revenue-nya, ya kan? Dimana luas dari si segi 4 tersebut adalah P, ini ada apa, tingginya ini P, sementara ini lebar ini adalah Q, sehingga P dikali Q atau panjang kali lebarnya di sini adalah total revenue, ya kan? Sementara kita lihat karena ATC-nya di atas, maka yang biru ini merupakan total cost. Artinya total cost sekarang menjadi lebih besar daripada total revenue. Artinya ada apa? Ada yang namanya profit. Profit tapi negatif seperti itu. Atau nama lainnya ya loss atau apa kerugian, nggak apa-apa. Itu terserah lah namanya apa terserah. Nah, artinya di pasar persaingan sempurna karena adanya si entry ini ketika apa namanya misalnya kalian merupakan orang-orang pertama begitulah yang berada di pasar persaingan sempurna, kalian awalnya menikmati keuntungan tapi karena banyak yang ikut apa namanya wah mantep nih kan gitu kan, nah terus apa namanya ikut-ikutan masuk ke pasar. Nah sekarang kalian sebagai orang yang awalnya sudah di pasar dari lama, yang awalnya mengalami keuntungan, sekarang mengalami kerugian seperti itu. Nah, pasti masih ingat dengan karakteristik tadi, gitu kan, dimana ada free entry dan exit. Artinya, kalau tadi ketika di pasar persaingan sempurna, saat ada profit, itu orang-orang akan masuk ke pasar. Ketika ada loss, orang-orang itu akan terdorong untuk keluar dari bisnis pasar tersebut. Gitu, ini belum gue edit, tadi gue copy paste, sorry. Apa namanya? Jadi orang-orang akan exit ketika ada entry, kalau ketika ada profit orang-orang akan entry, ketika ada loss orang-orang akan exit. Sehingga sekarang dari yang apa namanya yang merah ini orang-orang akan exit seperti itu. Nah, ketika orang-orang itu exit, kita lihat bahwa harganya meningkat lagi. Nah, proses ini terjadi secara terus menerus di mana ketika terlalu banyak orang yang exit sehingga untung lagi, orang-orang akan entry lagi. Ketika terlalu banyak yang entry sehingga rugi lagi, orang-orang bakal exit lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, hal ini akan terjadi terus menerus. Nah, ingat bahwa apa namanya keputusan hari ini gitu kan yang apa namanya yang dirangkai itu akan menjadi jangka panjang, sehingga di jangka panjang perusahaan itu akan berhenti pada kondisi seperti ini. Ketika ini adalah sekarang kita lihat bahwa harganya sudah naik lagi begitu kan dari P2 ke P3, apa namanya tekan naik lagi, kemudian dia akan berhenti sampai di sini. Di mana? Di Kistar, Ki biru ini, Ki 3 mungkin gua namakan seperti itu. Kapan? Ketika MR sama dengan MC, ini MR, ini MC. Nah, ketika ATC-nya minimum. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia berproduksi di sini, ketika demand itu di sini, gitu kan, udah nggak akan lagi ada yang keluar dan masuk. Kenapa nggak ada yang keluar dan masuk? Karena di sini adalah P-nya, gitu kan. Ini adalah demand-nya, yang biru ini adalah demand, ini adalah P. Tapi di sisi lain, karena kita titik keseimbangannya itu ada di sini, gitu kan. Artinya ATC-nya juga di sini. Sama dengan ATC. Gitu. Jadi ATC-nya juga di sini. Sehingga ini adalah total revenue-nya dan ini adalah total cost-nya. Sehingga kita bisa bilang bahwa TR luasnya itu total revenue sama dengan total cost, sehingga profit sama dengan 0. Ketika tadi ada profit gitu kan, orang-orang pengen keluar, pengen ikut join. Ketika ada loss, orang-orang akan keluar. Tapi ketika profit 0, orang-orang bingung gitu kan, mau ngapain nih gue gitu kan. Seperti itu. Jadi akan terhenti apa namanya gelombang keluar masuknya itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di jangka panjang perusahaan di pasar persaingan sempurna setelah melalui untung rugi karena banyak yang keluar masuk gitu kan. Nah, sehingga di jangka panjangnya yang terjadi adalah ini zero profit gitu, apa namanya profitnya nol. Nanti akan gue bahas lebih lanjut lagi. Nah,
pasar persaingan sempurna itu punya beberapa kelebihan, makanya dia disebut sempurna gitu kan, terus juga yang paling ideal dan lain sebagainya. Pasar persaingan sempurna itu tidak memiliki inefisiensi karena dia benar-benar berada di sini di supply dan demand. Itu kita ingat bahwa inefisiensi atau dead weight loss itu terjadi katakanlah karena ada pajak, karena ada apa namanya intervensi pemerintah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, nanti juga akan dibahas beberapa hal-hal lainnya yang bisa menyebabkan inefisiensi. Tapi kalau kita benar-benar kondisinya di tingkat pasar itu di sini, maka tidak ada yang namanya inefisiensi. Selain itu, seluruh demand masyarakat terpenuhi gitu kan. Karena di titik ini itu supply sama dengan demand gitu kan. Jadi berapa yang diminta itu akan disuplai gitu. Nah, sementara di pasar-pasar lainnya memungkinkan di mana apa namanya tidak seluruh permintaan pasar itu dipenuhi seperti itu. Terus kompetisi itu umumnya akan membawa inovasi, gitu kan? Jadi lebih baik kondisinya, gimana caranya jadi lebih baik daripada perusahaan lainnya, gitu kan? Nah, itu akan membawa inovasi-inovasi yang baik dan juga perusahaan akan berproduksi pada saat ATC minimum yang paling efisien. Kemarin kita sudah bahas mengenai ekonomis dan disekonomis of skill. Jadi perusahaan karena dia akan apa namanya berproduksi di tingkat ini di jangka panjang, ya kan? Artinya dia akan berproduksi setelah dia menikmati seluruh ekonomi soft skill-nya gitu. Jadi paling efisien ketika tiap-tiap produksinya itu menghasilkan biaya yang paling minimum, disitulah dia melakukan produksi. Begitu kan? Nah, di jangka panjang, tadi gue udah bilang bahwa perusahaan itu di pasar persaingan sempurna akan menikmati namanya zero economic profit sebenarnya, atau nama lainnya normal profit. Jadi ketika kita ngomongin di sini adalah oh ada profit apa misalnya tadi di mana di yang sebelumnya ada oh ada profit gitu kan, oh yang ini ada loss, yang ini zero profit gitu. Nah, yang kita bahas itu merupakan economic profit, bukan sekedar accounting profit ya. Jadi di jangka panjang pasar perusahaan pada pasar persaingan sempurna itu menikmati zero economic profit atau normal profit. Jadi sebenarnya ada accounting profit begitu kan, tapi accounting profitnya sama dengan implicit cost-nya atau biasanya implicit cost di sini adalah opportunity cost. Seperti itu. Jadi apa namanya? Jangan bingung bahwa Kak kok perusahaan udah zero profit tapi dia tetap produksi. Kalau gua jadi mereka sih ketika zero profit ngapain tetap di pasar gitu kan. Nah, mereka itu menikmati keuntungan gitu sebenarnya secara akuntansi. Tapi sama dengan opportunity cost-nya gitu. Jadi sementara ketika ada apa namanya ada economic profit orang-orang akan entry, ada economic loss orang-orang akan exit gitu kan. Nah terus kemudian ketika zero economic profit ya orang nggak ada yang keluar nggak ada yang masuk seperti itu sebenarnya. Dan mereka akan tetap hidup, tetap bisa menghidupi anak-anaknya, menyekolahkan gitu kan, menafkahi keluarga. Dari mana? Dari accounting profitnya yang ada. Tapi accounting profitnya itu sama dengan opportunity cost-nya sehingga zero economic profitnya sama dengan nol gitu sebenarnya. Nah, terus ada apa namanya sebuah konsep lagi yang mungkin gue lupa gue sempat bahas ini atau enggak. Tapi di pasar ketika kita ngomongin perusahaan, ketika kalian nggak punya kurva supply, sebenarnya kalian bisa pakai kurva MC aja. Kenapa? Karena marginal cost, ya kan marginal cost di mana nih terusnya? Marginal cost itu kan merupakan turunan total cost per turunan Q, gitu kan. Jadi ketika kita meningkatkan satu produksi kita, berapa perubahan total cost-nya gitu kan. Jadi berapa sih biaya total yang diperlukan untuk memproduksi si tambahan barang ini gitu kan. Ketika kita ngomongin supply gitu kan, ini barangnya mau dijual berapa, mau disuplai dengan harga berapa seperti itu. Seminimal minimalnya kita akan menerima seharga atau sebiaya barang itu dibuat gitu. Jadi misalnya kalau kalian udah pasrah banget gitu kan, oh nggak laku-laku nih kan,
ya udah deh jual aja gitu kan, seberapa, seharga gue lah gitu kan, seharga waktu gue bikin, biar gue nggak rugi-rugi banget. Itu kan gua, biar gue nggak rugi-rugi banget, dia bakal jual di harga apa namanya, marginal cost. Tapi ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Setidak-tidaknya dari AVC minimum. Tuh. Kenapa? Karena ketika harga itu lebih rendah daripada average variable cost, maka perusahaan akan memilih untuk tutup gitu. Apa namanya? Atau namanya di sini ketika adalah shutdown point. Dimana kalau titiknya udah di sini, udah diambang mau tutup, dimana kalau price-nya itu kurang dari average variable cost, apa namanya, perusahaan akan lebih baik tutup. Jadi kan kondisi perusahaan itu ada gini kan, ketika harga itu lebih dari average total cost, harga kurang dari average total cost, tapi lebih dari average variable cost, terus kemudian harga kurang dari average variable cost. Nah, ketika harga lebih dari average total cost, gitu kan, artinya kan total kalau kita kaliki ini dua-duanya total revenue lebih dari total cost ya. Artinya di sini ada profit, gitu kan. Oh, kalau profit ya jalan terus aja, gitu kan, gak ada masalah. Ngapain berhenti usaha? Sementara ketika sudah kurang dari, artinya kan sebenarnya loss ya, kalau kita lihat di sini. Nah, tapi ketika kita ngomongin loss di sini, itu belum tentu perusahaan itu sebaiknya menutup usahanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini bahwa harganya masih lebih besar daripada average variable cost. Jadi kalau kita menghitung variable cost per barangnya aja, itu masih tertutup, bahkan ada lebih dari kita menjual barang tersebut. Cuma kenapa ini jadi loss? Mungkin yang paling gampang adalah si fixed cost-nya itu terlalu gede. Gitu, apa biaya-biaya fixnya itu terlalu gede. Nggak apa, kalian tetap melakukan usaha, menjalankan usahanya, toh average variable cost-nya gitu kan, biaya-biaya hariannya itu ditutupin, bahkan ada surplus dari hasil penjualannya, gitu kan. Cuma pendapatan kalian dari melakukan penjualan tersebut belum bisa untuk menutup fixed cost-nya yang sangat-sangat besar ini. Gitulah apa namanya bahasa mudahnya. Tapi kalau misalnya kondisinya sudah seperti ini, bahkan penjualan kalian itu nggak bisa menutupi average variable cost-nya. Bahkan untuk biaya variabelnya aja nggak nutup. Bikin bakso 10.000, bikin per mangkok, tapi dijualnya 8.000. Gitu kan? Dari bakso, kuah, tahu, mie, dan lain sebagainya, gas, itu biayanya 8.000 per mangkok. Tapi 10.000 per mangkok, tapi kalian jual 8.000. Ngapain gitu kan? Itu bikin rugi gitu kan, setiap kali kalian menjual itu sebenarnya kalian merugi, ya udah mendingan gak usah jualannya sekalian, kayak gitu apa namanya konsepnya. Sehingga tadi apa namanya, marginal cost itu bisa dikatakan sebagai kurva supply, tapi punya batasan di mana setidak-tidaknya itu dari tingkat AVC minimum gitu. Kalau misalnya udah di bawah itu, di bawah AVC, apa namanya, orang nggak mau jualan seperti itu. Nah, apa namanya, seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, apa namanya, silakan tanyakan aja. Gua harap materi kali ini membantu. Terus apa namanya, mungkin kalau kalian melihat ada beberapa perbedaan, apa namanya, gue mohon maaf karena gue baru apa namanya nyoba setting-setting lagi untuk apa namanya video kali ini. Gue harap kualitasnya jadi lebih baik dan lain sebagainya. Eh, apa namanya, semangat terus belajarnya. Mungkin untuk asistensi-asistensi selanjutnya itu akan banyak yang gak gue absen, jadi sekalian silahkan saja mengerjakan tugas gitu kan. Mungkin ada beberapa perkuliahan yang meminta kalian untuk bikin paper, ada tugas akhir dan lain sebagainya. Gue nggak mau memberatkan kalian lah gitu. Apa masalah nilai mah sama gue gampang untuk asistensi gitu. Apa namanya, yang gue harapkan kalian tetap belajar, mempersiapkan diri untuk ujian. Mungkin gitu aja untuk video kali ini, singkat aja begitu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.